Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nur Hajati. Saat ini saya bertugas di SMK Swasta Dr. Syaril. SMK Swasta Dr. Syaril berdiri pada tahun 2011 yang beralamatkan di Jalan Perbaungan nomor 2H sampai K, Medan. SMK Dr. Syaril hanya memiliki satu kompetensi keahlian, yaitu akuntansi, keuangan, dan lembaga. Adapun visi SMK Dr. Syaril adalah menjadikan sekolah menengah kejuruan yang mampu mencetak tenaga ahli siap pakai dan siap kerja yang proporsional dan berkarakter yang memiliki kualifikasi di bidang akuntansi. Misi SMK Dr. Syaril adalah 1. Melaksanakan proses pendidikan menengah kejuruan yang mampu mencetak tenaga ahli siap pakai yang profesional dan mengacu kepada pengetahuan teknologi, agama, dan budaya. 2. Menjalin hubungan profesional dengan instansi yang terkait. 3. Melaksanakan pengembangan kurikulum yang dinamis dan mengikuti perkembangan perpajakan Indonesia dan mengacu kepada pengetahuan, teknologi, agama, dan budaya. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, SMK Dr. Syaril melakukan pembelajaran secara moda daring. Namun hal ini menimbulkan permasalahan di mana kemampuan dasar yang berbeda dari setiap peserta didik. Tujuan dari rencana pengembangan sekolah adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menguasai pembelajaran yang inovatif, kreatif, efektif, sehingga peserta didik dapat menerima pelajaran dengan baik, menimbulkan rasa percaya diri, peduli, dan semangat untuk belajar. Indikator keberhasilan yang diharapkan adalah setelah tenaga pendidik mengikuti pelatihan diharapkan 1. Minat belajar peserta didik meningkat, disiplin, percaya diri, dan rasa peduli yang tinggi terhadap sesama, guru maupun lingkungan, atau terbentuknya student well-being. Kedua, tenaga pendidik dapat mengembangkan metode pembelajaran yang bervariatif dan bermakna, sehingga mampu menguatkan karakter siswa. Untuk mewujudkan hal tersebut, kepala sekolah telah melaksanakan 5 langkah sistematika dimulai dari 1. Langkah perencanaan. Kegiatan pengembangan sekolah diperkenalkan pada rapat koordinasi yang dilakukan secara langsung di sekolah. Dalam rapat tersebut diuraikan secara jelas latar belakang dirancangnya kegiatan ini serta tujuan dan indikator keberhasilan yang diharapkan. Pada rapat koordinasi ini juga disepakati tim kerja yang akan mendukung realisasi dalam program ini, serta mempersiapkan tempat, sarana dan prasarana pelatihan, dan juga membuat jadwal pelatihan. 2. Langkah pelaksanaan. Pelaksanaan diawali dengan pengisian absen peserta, membagikan jadwal pelatihan, serta materi pelatihan, kemudian dilanjutkan arahan kepala sekolah kepada peserta pelatihan. Setelah itu adalah sesi penyampaian materi yang akan dilakukan oleh narasumber. Setelah narasumber siap memaparkan materi, dilakukan diskusi kelompok kecil antara narasumber dan peserta pelatihan. 3. Langkah MONEF. Pada kegiatan MONEF, kepala sekolah memonitoring setiap tahapan pelaksanaan kegiatan dan di akhir kegiatan, guru diminta untuk mengisi instrumen evaluasi hasil kegiatan. Siswa juga mengisi instrumen pencapaian student well-being. 4. Langkah refleksi. Kepala sekolah mengidentifikasi kesulitan yang dialami guru di dalam kelas. Tenaga pendidik mulai mampu mengembangkan metode pembelajaran yang lebih baik, kreatif, variatif, efisien, dan inovatif. Berdasarkan hasil refleksi, maka dibuatlah rekomendasi untuk 5. Langkah tindak lanjut. Dari pelatihan pengembangan sekolah, tindak lanjut yang dilakukan adalah memberikan bimbingan kepada guru yang belum mampu membuat pengajaran yang kreatif, inovatif dengan tutorial teman sejawat. 2. Kemudian memberikan les tambahan bagi peserta didik yang kemampuannya masih kurang. Kemudian memberikan reward kepada guru yang berprestasi. Menyadari bahwa pendidikan yang dilaksanakan saat ini adalah pendidikan yang berkompetensi, di mana tujuannya adalah bukan semata-mata untuk penguasaan disiplin ilmu, tetapi juga pengembangan sikap atau karakter dan keterampilan peserta didik. Maka, pendidikan dan pembelajaran di sekolah tidak lepas dari kerjasama yang baik antara orang tua, peserta didik, dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah.
diharapkan akan membantu terciptanya kegiatan pendidikan dan pembelajaran berdaya guna secara optimal. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam pengembangan sekolah ini telah berhasil mewujudkan student well-being dan guru yang mampu menyajikan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini terbukti dari hasil pengolahan data yang menyatakan 94,35% guru dapat menyajikan pengajaran yang efektif, inovatif, dan kreatif di dalam kelas. Kegiatan ini juga memberikan dampak pencapaian student well-being sebesar 83,98%, di mana minat belajar peserta didik meningkat dan rasa percaya diri yang tinggi dan menjadi siswa yang lebih kreatif dan disiplin. Nama saya Ernia Siti Harahap, saya sebagai guru IPS di SMK Dr. Syarir. Setelah mengikuti dari workshop ini, saya menjadi mendapatkan ilmu yang lebih banyak bagaimana cara mengajari siswa baik secara online ataupun secara offline, sehingga bisa menarik minat siswa dan lebih berinteraksi kepada guru walaupun kita dari jarak jauh. Setelah anak saya masuk di SMK Dr. Syarir Medan, banyak yang telah dicapai oleh anak saya tersebut. Selain berjiwa mandiri, cerdas, jujur, serta mempunyai akhlak yang sangat mulia. Karenanya, saya sangat-sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran pendidikan di SMK tersebut. Dengan sistem belajar yang baik di SMK Dr. Syarir, saya merasa lebih percaya diri, jujur, cerdas, terampil di berbagai bidang. Dan sistem pembelajaran ini benar-benar mendukung siswa untuk mengekspresikan dirinya di berbagai bidang. Terima kasih. Demikianlah kegiatan pengembangan sekolah yang dilaksanakan di SMK Dr. Syarir dalam rangka meningkatkan kemampuan peserta didik dengan memberikan workshop kepada tenaga pendidik. Semoga video rencana pengembangan sekolah ini memberikan manfaat bukan hanya untuk SMK Dr. Syarir saja, tetapi untuk semua orang yang menyaksikan video ini. Terima kasih atas perhatiannya.